Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di YDS Channel. Jangan lupa dukungan subscribe dan like dan share-nya juga ya untuk mendukung pengembangan YDS Channel. Hari ini kita akan belajar bab 8 pelajaran IPA kelas 4 semester 2 dengan judul Membangun Masyarakat yang Beradab. Mari belajar. Hari ini pelajaran kita diambil dari buku paket Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial karangan Amalia Fitri dan kawan-kawan. Sudah sampai di bab 8. Bab terakhir di semester kedua. Tujuan belajar kita hari ini mempelajari apa itu norma dan adat istiadat. 2. Membedakan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Dan 3. Mengidentifikasi norma dan pentingnya norma di dalam lingkungan masyarakat. Topik A. Norma dalam adat istiadat daerahku. Apakah kalian tahu apa itu norma? Apa yang disebut dengan adat istiadat? Adakah norma atau adat istiadat yang berlaku di sekitar kalian? Jika ada, sebutkan. Nah, norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah. Adat istiadat adalah aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Dengan kata lain, adat istiadat merupakan bagian dari norma. Maksudnya apa itu ya? Nih ada cerita tentang Dara temanmu. Dara, ceritakan keunikan Bali pada kami. Di sana adat istiadatnya kental ya. Saat nyepi, di sana tidak ada aktivitas di luar. Bahkan lampu dan alat elektronik tidak dinyalakan. Lalu Dara pun menjawab, yang kalian katakan benar teman. Dari cerita di samping dapat kita ketahui bahwa adat istiadat di Bali salah satunya adalah perayaan Nyepi. Nah, norma atau aturannya saat perayaan Nyepi di Bali, lampu dan alat elektronik tidak dinyalakan, plus tidak ada aktivitas di luar rumah saat Nyepi. Berkenalan lebih dalam dengan Indonesia. Di beberapa daerah ada aturan adat yang kemudian diserap oleh pemerintah. Aturan adat ini dijadikan peraturan daerah yang mengikat warganya secara hukum. Bahkan peraturan tersebut diberlakukan secara lebih luas bagi masyarakat yang berada di tempat tersebut, meskipun bukan warga di tempat itu. Nah, ini Bapak menyediakan 3 gambar pulau nih. Ini ada gambar pulau apa ya? Kita saksikan. Yang pertama, ini ada Pulau Bali, gambarnya Pulau Bali. Masih ingat siapa perangkat pemerintah yang ada di daerah kalian? Coba diingat-ingat. Di Bali ada pemimpin dan petugas adat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Mereka disebut pecalang. Pecalang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban wilayah secara umum, sehingga upacara adat yang diselenggarakan dapat berjalan dengan tertib dan aman anak-anak. Salah satunya tadi waktu perayaan Nyepi pasti ada yang menjaga di Bali, namanya pecalang. Ini pakaiannya seperti ini nih. Sementara yang kedua, masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten memiliki aturan memisahkan wilayah Baduy dalam dan Baduy luar. Di wilayah Baduy dalam,
masyarakat sama sekali tidak boleh menggunakan alat elektronik, termasuk kamera. Tidak ada listrik di daerah tersebut. Ini daerahnya. Ada di Banten, Provinsi Jawa Barat. Masyarakat juga tidak boleh menggembala ternak di area aliran sungai. Tidak diperkenankan masuk ke area hutan tertentu. Dan masih banyak aturan lain. Tujuan mereka adalah untuk mempertahankan sistem adat dan melindungi areanya dari perubahan. Mereka memenuhi segala keperluan hidupnya dengan cara mereka sendiri. Teknologi yang digunakan pun tradisional dan selaras dengan alam. Misalnya, penyimpanan bahan pangan menggunakan sistem lumbung. Ini lumbung padinya disimpan di sini. Kalau model orangnya Baduy Dalam seperti ini, anak. Masyarakat Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur, memiliki kebiasaan berburu paus sekitar bulan Mei sampai dengan November yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Kebiasaan ini menjadi bagian dari upaya masyarakat tradisional memenuhi kebutuhan protein bagi warganya. Jadi kebetulan ikan paus itu sumber protein, anak-anak. Namun masyarakat ini memiliki peraturan yang harus ditaati warganya, yaitu 1. Hanya berburu untuk kebutuhan makan seluruh warganya, tidak boleh dijual di restoran tentunya. 2. Tidak memperjualbelikan bagian apapun dari paus. 3. Tidak berburu paus jantan dan betina yang sedang hamil. 4. Semua aktivitas perburuan dilakukan secara tradisional. Nah, seperti gambarnya ini, anak-anak. Dia pakai kapal tradisional, pakai dayung, alat tombaknya pun dari bambu, sangat tradisional. Apa yang dapat kita pelajari dari topik A? Yang pertama, norma adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah. Yang kedua, adat istiadat adalah aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. 3. Adat istiadat merupakan bagian dari norma. Topik B. Kini aku menjadi lebih tertib setelah kita belajar norma dan adat istiadat. Yan, apa yang kamu lakukan? Buang ludah. Mengapa buang ludah di situ? Itu tidak sopan. Kamu akan mendapat sanksi. Kamu akan mendapat teguran dari orang lain karena itu tidak sopan. Yo, siapa yang seperti Ian meludah sembarangan? Adanya peraturan diharapkan dapat mengatur tingkah laku manusia. Tahukah kalian, ada banyak peraturan atau norma yang dibuat oleh manusia. Ada peraturan yang berlaku hanya di wilayah tertentu. Ada juga yang berlaku secara menyeluruh bagi semua warga negara. Peraturan yang ada dibuat dengan mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, dari masa ke masa, peraturan akan terus bertambah dan disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Ada peraturan yang tertulis, ada pula yang tidak tertulis. Nah, apa perbedaan dari kedua peraturan tersebut? Peraturan tertulis dan tidak tertulis. Peraturan ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Semuanya bertujuan untuk menciptakan situasi yang tertib, sehingga kita semua dapat hidup berdampingan secara damai. Di rumah ada peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Begitu juga di sekolah, masyarakat, jalan raya, juga tempat ibadah. Apakah ada tempat-tempat di sekitar kalian yang memberlakukan peraturan tertentu? Mengenal peraturan tertulis. Jalan raya
perlu memiliki sebuah peraturan agar para penggunanya, baik yang berkendara maupun yang berjalan kaki, bisa dengan aman melakukan aktivitasnya. Peraturan berlalu lintas untuk keselamatan ini dituliskan dengan jelas. Hal ini dilakukan agar semua orang memahami dan mematuhi peraturan tersebut. Pelanggaran peraturan di jalan raya bisa berupa sanksi tegas seperti hukuman atau denda. Selain peraturan tertulis tersebut, saat berkendara di jalan raya juga ada peraturan tidak tertulis yang perlu ditaati agar jalanan tertib. Misalnya, bagaimana masing-masing pengendara saling memberi jalan dan tidak menyerobot demi bisa berjalan lebih cepat. Nih contohnya nih, ada peraturan tertulis. Peraturan tertulis artinya peraturan dengan sanksi yang memaksa. Biasanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Contoh dibuat oleh negara. Misalnya di kelurahan nih, ada di kelurahan Cijangkung, RT 01 RW 01. Ini rumahnya nomor 61. Di sini ada tulisan yang Bapak beri kotak warna merah. Tamu 1 kali 24 jam wajib lapor kepada ketua RT RW. Nah, ini ada tulisannya kan. Makanya ini peraturan tertulis. Ini dibuat oleh negara di kelurahan. Ada juga yang dibuat pengelola sebuah tempat, misalnya sekolah nih, di sekolah kalian pasti ada peraturan kelas dan ini ada tulisannya. Ini contoh peraturan tertulis. Mengenal peraturan tidak tertulis. Pernahkah kalian mendengar paribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Di lingkungan masyarakat, paribahasa itu berlaku dimanapun. Artinya ketika kita pergi kemanapun kita harus mengikuti aturan yang berlaku di tempat tersebut. Paribahasa tersebut mengisyaratkan bahwa ada aturan tersirat atau tidak tertulis yang harus kita pahami dan patuhi. Jika aturan tersebut dilanggar, maka sanksi yang didapat bisa berupa teguran maupun rasa malu anak-anak. Peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Sanksi peraturan tidak tertulis ini lebih berupa teguran, peringatan, rasa malu, atau perasaan menyesal pada diri sendiri. Topik C, awas kita bisa dihukum. Jadi kalau sudah ada norma adat istiadat, ada peraturan tertulis dan tidak tertulis, hati-hati, kita bisa mendapatkan sanksi, kita bisa dihukum. Banu, Ian, lihat mereka. Masih kecil tapi sudah naik motor. Apa yang akan terjadi jika polisi melihat mereka? Nana pernah melihat peristiwa seperti ini. Masih kecil, naik motor, gak pakai helm lagi. Tahukah kalian syarat mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM diberikan pada usia berapa tahun? Memiliki kartu tanda penduduk atau KTP menjadi syarat utama Nana untuk mendapatkan SIM. Kartu tanda penduduk atau KTP merupakan kartu identitas diri yang dimiliki oleh warga negara Indonesia ketika menginjak usia 17 tahun. Nah, dari sini kita ketahui bahwa boleh pengendara sepeda motor, mobil itu harus punya SIM, surat izin mengemudi, dan sudah usia 17 tahun. Kalau tidak, wah bahaya, bisa dihukum. Untuk apa peraturan dibuat? Peraturan dibuat oleh negara dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang tertib. Untuk membuat SIM, ada aturan batas usia minimal. Tujuannya adalah untuk membatasi agar pengemudi kendaraan bermotor merupakan
orang yang sudah bisa bertanggung jawab secara hukum. Begitupun peraturan yang ada di rumah, sekolah, dan di tempat tinggal kita. Semua bertujuan untuk menciptakan ketertiban. Ketertiban menciptakan hidup menjadi lebih tenang, aman, dan nyaman untuk beraktivitas. Dengan kata lain, ketertiban menciptakan masyarakat yang beradab. Apa yang terjadi jika sebuah wilayah atau tempat tidak memiliki aturan? Mungkin saja kehidupan masyarakat menjadi tidak teratur. Setiap orang akan melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan. Oleh karena itu, norma perlu dibuat agar terciptanya kehidupan harmonis di dalam masyarakat. 2. Sebagai petunjuk dalam bersikap dan bertindak. 3. Sebagai pengontrol sikap dan tindakan manusia. Dan yang keempat, sebagai alat pelindung masyarakat. Pernah anak-anak melihat peristiwa seperti ini? Apa ini peristiwanya? Betul, polisi ini sedang menilang pelanggar lalu lintas. Kenapa ini kok ditilang ya? Lah ini pakai helm, tapi yang dibonceng tidak menggunakan helm. Sudah gitu bonceng 3 lagi. Kalau anak-anak lihat pasti ini usianya masih belum 17 tahun, masih pelajar. Pasti belum punya SIM nih, makanya ditilang oleh bapak polisi. Namun, terkadang masih saja terlihat seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan. Oleh karena itu, sanksi atau hukuman bertujuan untuk membuat orang yang melanggar aturan menjadi jera. Adapun beberapa sanksi bagi seseorang yang melakukan pelanggaran norma maupun peraturan tertulis. Sanksi: jika melanggar norma, peraturan yang tidak tertulis, dikucilkan. Dikucilkan itu berarti disendirikan dari masyarakat, hidup sendiri. B. Merasa malu. Sama C. Penyesalan. Sementara sanksi terhadap pelanggaran peraturan tertulis itu hukuman denda. Dan yang ke B, hukuman penjara. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan di pelajaran bab 8 IPAS kelas 4 ini. Terima kasih sudah belajar dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dadah.